Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali kita pada hari ini dalam renungan hari ini. Renungan hari ini saya ambil satu tema, kuasa kerjasama dan kesehatian. Tema ini saya ambil berdasarkan bacaan harian atau Injil bacaan hari ini, yaitu dari Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara terkasih. Judul perikopnya, orang lumpuh dipulihkan. Beberapa hari kemudian, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Orang-orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di depan pintu pun tidak. Ia memberitakan firman kepada mereka. Lalu orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Namun mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tikar tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Beberapa ahli Taurat sedang duduk di situ dan berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian di antara mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosa-dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah'? Namun supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu pun bangun dan di hadapan mereka semua itu, ia mengangkat tikarnya dan pergi keluar. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita baca perikop tadi, secara singkat mau saya katakan, Yesus datang sedang ke rumahnya, lalu orang datang, saking banyaknya orang datang, sehingga ruangan itu penuh, bahkan di pintu pun penuh. Lalu ada orang datang membawa orang yang sakit lumpuh, 4 orang ketemu gotong itu, tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Lalu mereka naik ke atas, buka genteng, lalu turun. Di antara mereka itu ada orang-orang Farisi yang tidak percaya pada saat Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Bahkan mencurigailah, katakan seperti itu, dengan kuasa apa kira-kira mau mengatakan seperti itu. Lalu Yesus mengatakan hal ini, dia katakan atau Yesus katakan supaya orang tahu bahwa Anak Manusia atau bahwa Yesus mampu mengampuni dosa. Nah, kalau kita lihat di ayat 3 tadi dikatakan, lalu orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Perhatikan Bapak Ibu Saudara kasih, digotong oleh 4 orang. Ada orang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Itu yang kita pegang. Lalu di ayat 4-nya dikatakan, namun mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus, kepadanya. Kenapa? Karena banyak orang. Karena orang-orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus. Lalu membuka atap di atas, persis di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tikar tempat orang lumpuh itu terbaring. Perhatikan di sini bahwa orang itu mau membawa orang lumpuh ini kepada Yesus, tidak bisa terhalang orang, lalu dia membuka atap dan menurunkannya kepada Yesus, gitu ya. Nah, apa yang mau saya katakan Bapak Ibu Saudara kasih? Pada saat 4 orang ini membawa
atau tahu ada orang lumpuh, lalu dia membawanya kepada Yesus, artinya apa? Dia ada kesulitan bagaimana membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Lalu setelah berhasil membawa, banyak orang yang menghalangi dia berkerumun. Banyak kesulitan-kesulitan yang dia hadapi untuk membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Ya. Namun Bapak Ibu terkasih, kesulitan itu mereka temukan jalan keluarnya dan terpecahkan bagaimana menyelesaikan persoalan itu ketika ada kerjasama dan kesehatian di antara mereka. Begitu juga dengan kita. Pada saat kita mengurus persekutuan doa atau mengurus perusahaan atau apapun juga, atau dalam keluarga, kalau tidak ada kerjasama di dalam tim, tidak ada kerjasama di dalam keluarga, kita akan kesulitan membawa orang, misalnya dalam persekutuan doa, membawa orang masuk ke dalam hadirat Allah. Hal ini baru bisa terjadi kalau kita ada kerjasama, di dalam tim kerjasama. Tanpa kerjasama, tanpa kesehatian, akan ada kesulitan. Kita tidak dapat membawa orang masuk ke hadirat Allah, tidak dapat berjumpa dengan Tuhan. Begitu juga dengan keluarga, kita tidak akan bisa sampai kepada tujuan atau harapan kita kalau di dalam keluarga itu tidak ada kerjasama, tidak ada kesehatian. Seperti orang yang membawa orang lumpuh tadi. Mereka tidak akan berhasil membawa orang lumpuh itu kepada Yesus kalau di antara 4 orang ini tidak ada kerjasama yang baik, tidak ada kesehatian di antara mereka. Makanya Yesus katakan imanmu, iman mereka. Nah sekarang mari kita belajar, mari kita sadari, mari kita renungkan bagaimana supaya kita bisa bekerja sama, bagaimana kita supaya kesehatian. Pertama mari kita sadari bahwa kita adalah orang-orang yang lemah. Kita tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan dengan kekuatan sendiri. Yesus berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan menjadi orang yang sombong, tapi kita sadari bahwa kita adalah orang yang lemah. Orang yang butuh bantuan orang lain. Orang yang butuh adanya tenaga-tenaga dari yang lain supaya bisa kerjasama. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu terkasih, jaga emosi kita. Jangan dengar orang bicara sedikit kita cepat marah. Tidak akan bisa kerjasama kalau kita sedikit-sedikit marah. Tidak akan ada kesehatian kalau kita sedikit-sedikit marah. Mari kita jaga supaya kita jangan cepat-cepat marah. Jadilah orang yang sabar. Orang sabar pasti disayang oleh Tuhan. Yang berikutnya, jangan egois. Beri kesempatan kepada orang dalam persekutuan doa, jangan egois. Kita bersama, semuanya kita selesaikan dengan bersama. Jangan semuanya yang penting aku, untuk aku. Tidak. Dalam persekutuan doa, tugas kita adalah membawa orang ke dalam hadirat Allah. Di dalam keluarga, kita bagaimana membina keluarga ini supaya bisa sama-sama menikmati, merasakan kasih Allah. Yang keempat, jadilah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati tidak akan menjadi sombong. Tuhan berkata, Tuhan tidak suka dengan orang yang congkak, orang yang sombong. Tapi Tuhan sangat suka dengan orang yang rendah hati. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, belajar dari 4 orang yang membawa orang sakit lumpuh ini. Kita belajar dari mereka bahwa mereka membawa orang-orang yang ada bermasalah, yang sakit lumpuh kepada Tuhan. Mari kita belajar dari mereka. Kita juga punya tugas membawa orang lain, membawa umat persekutuan doa kita kepada Tuhan. Jadilah orang yang menyadari bahwa kita lemah. Jaga kesabaran kita supaya menjadi orang yang sabar. Jangan egois dan jadilah orang yang rendah hati. Semoga Tuhan hari ini memberkati segala usaha Bapak Ibu Saudara kasih, segala kegiatan, segala harapannya. Tuhan Yesus memberkati.